Podcast? Gimana bikinnya? Ada nggak sih modul belajar siniar yang komprehensif? Siniar? Apaan tuh? Temukan jawabannya di modul belajar Apre-Siniar UMKM 2021. Presented by Pabrik Suara Rakyat. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di sesi keempat kelas podcast. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang perkenalan podcast, editing, dan lain-lain. Dan di sesi 4 kali ini, saya akan membahas yang namanya branding podcast. Tapi sebelumnya, saya mau berkenalan dengan para peserta yang ada di kelas podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Tio Prasetyo Utomo. Saya seorang podcaster dan juga salah satu co-founder dari salah satu podcast network di Indonesia yang pertama dan juga terbesar bernama Box to Box Podcast Network. Dan saat ini saya juga memilih beberapa podcast, football podcast yang nama Box to Box Football Podcast, ada juga cerita malam dan juga podcast Om. Dan kenapa branding podcast itu sangatlah penting? Karena ini bisa membuat kita sukses membuat podcast. Dan membuat podcast kita lebih dikenal oleh banyak orang. Dan apa saja yang akan saya beritahu, apa saja yang akan saya berikan di sesi keempat kali ini. Yang pertama, branding, sudah pasti. Yang kedua, strategi promosi. Dan yang terakhir, bagaimana caranya membangun pendengar itu sendiri. Kita mulai dari yang namanya branding podcast. Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana mereka membuat podcast yang bisa dikenal oleh halayak ramai. Branding podcast menjadi salah satu caranya. Tapi kita juga harus mesti ingat bahwa ada hampir 1 juta podcast di dunia yang membuat kita dan kita juga harus sadar bahwa kita bukan satu-satunya yang memiliki podcast di dunia. Banyak ya ternyata ya. Iya emang banyak, walaupun di Indonesia baru saja berkembang, tapi ternyata di seluruh dunia segitu banyaknya. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa dikenali, ataupun bagaimana caranya podcast kita dikenalin oleh banyak orang di antara podcast-podcast lain yang sudah duluan ada di Indonesia khususnya. Yang paling pertama adalah dengan cara branding. Saya bilang branding. Kenapa sih branding itu penting banget? Karena branding itu adalah bagaimana kita mengembangkan ciri khas podcast kita. Dan membuat podcast kita menjadi melekat ciri khasnya ke benak para pendengar dari podcast kita. Ini yang sangat penting. Dan juga ada beberapa prinsip, ada 5 poin penting untuk branding podcast. Yang pertama, kita harus menentukan audiens podcast. Audiens podcast ini apa? Oke, mungkin banyak pertanyaan. Tapi audiens podcast ini kalau kita jabarkan, pertama, usia dan jenis kelamin. Yang kedua, pendidikan. Ketiga, gaya hidup, perilaku, gaya bahasa, makanan, tempat nongkrong, dan lain-lain. Kita harus tahu, ketika kita bikin podcast, kita mau menargetkan kepada audiens yang mana. Apakah audiens yang, wah ini anak gaul 1 Jakarta, wah ini anak gaul Blok M, ini anak yang suka Jepangan atau wibu. Kita harus tahu target kita kemana. Karena itu penting untuk menyusun tema, dalam hal menyusun tema, topik, dan juga bagaimana kita meng-approach para pendengar kita. Pendidikan. Gak mungkin kita ngomong, bahasanya nyablak, ke orang-orang yang mungkin profesor gelarnya atau S2 atau S1 yang memang akademisnya sangatlah bagus. Gak mungkin kita ngomong nyablak kan. Gak mungkin tiba-tiba kan ngomong, bang gimana aja nih. Gak mungkin dong. Itu juga penting. Tapi sekarang banyak bahwa latar belakang pendidikan itu bisa menikmati semua podcast. Dan selanjutnya gaya hidup. Bagaimana kita membuat topik sesuai dengan gaya hidup dari pendengar kita. Salah satu contohnya mungkin adalah, ini kita mau buat podcast yang orang gaya hidupnya sangat religi. Tidak mungkin kita membuat podcast tentang pesta party kan? Gak mungkin. Kita harus sesuai targetnya juga. Gaya bahasa juga kita bisa atur. Tempat nongkrong, paling gampang. Kalau misalnya kita membuat satu topik, sasaran kita adalah anak-anak yang sering nongkrong di Senopati. Itu kan kelihatan.
atau anak-anak mobil yang sering nongkrong di Asia Afrika. Ketahuan kan? Contohnya seperti itu. Jadi kenapa audiens podcast ini sangatlah penting? Karena ini bisa menentukan alur dan juga tema besar dari podcast kita. Dan selanjutnya adalah seperti apa podcast kita ingin dikenali oleh banyak orang. Banyak tipe-tipenya. Ada yang lucu, serius, sopan, bandel, romantis, seram, atau horor, sampai yang nakal dalam tanda kutip. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor penting. Apakah kalian mau dikenal sebagai podcaster yang baik-baik aja, atau podcaster yang sopan, atau podcaster yang religius? Semua ada di tangan kalian. Kalian yang menentukan, kalian tahu, hanya kalian yang tahu apa tujuan dari podcast kalian. Selanjutnya, apa yang membedakan podcast kita dengan podcast lain yang sudah ada? Ini dia. Unique selling point-nya tuh apa? Yang pertama, gayanya. Yang kedua, bahasanya. Tema yang tadi saya bilang, hostnya siapa, dan juga sudut pandang pembicaraannya. Ini yang bisa membuat podcast kita berbeda dari podcast-podcast lain. Ribet ya? Enggak kok. Teorinya mungkin ribet, tapi ketika kalian sudah menjalankan, semua kita bisa bilang, sepotong kue, piece of cake. Dan selanjutnya apa ya? Yang keempat, temukan suara podcastmu. Apa suara? Bukan hanya kita ngomong dan mengeluarkan cuawan, tidak. Suara di sini maksudnya adalah sapaan untuk pendengar, gaya bahasa, gaya ketika kita bercanda, kata-kata khas, tone suara dan sebagainya. Sapaan untuk pendengar bebas, kita mau manggil apa aja. Tapi rata-rata banyak yang tidak memiliki sapaan untuk pendengar. Biasa aja mereka. Dan juga gaya bahasa. Gaya bahasa apa yang akan kalian gunakan? Kalian menentukan sendiri. Gaya bahasanya high class, medium, atau low. Anak tongkrongan, anak mobil, kasar, atau anak bola. Gaya bahasa kan beda. Gaya bercanda, ini juga nih. Terkadang kita tidak bisa memaksakan gaya bercanda kita kepada orang lain. Karena terkadang orang lain tidak masuk dengan gaya bercanda kita. Dan yang terakhir, ada beberapa juga kata-kata khas. Saya punya podcast, kata-kata khas yang sering saya keluarkan adalah yengaye. Karena itu sudah terbiasa. Jadi orang ingat saya, wah nih Bang Tio ayo dong, yengaye-nya mana gitu. Ini yang bisa menjadi jargon kita. Jadi ingat, kata-kata khas dan juga yang paling terakhir, tone suara. Tone suara di sini bisa kalian sesuaikan dengan topik ataupun ambience yang sedang kalian bangun. Jangan tiba-tiba kalian lagi sedang membahas topik, misalkan topik yang sedih tapi tone kalian cuawaan, ketawa-tawa. Aduh dia telah meninggal ini. Nggak boleh. Tone disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tidak bisa kalian semau-mau kalian menggunakan tone kalian di berbagai macam situasi dan kondisi. Disesuaikan. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir di poin kelima dari prinsip branding podcast adalah komunikasikan dengan konsisten. Konsisten. Apa sih konsisten? Konsisten adalah ketika kita punya, contohnya gini, ketika kita punya satu project, kita bikinnya sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita mau dan terus menerus secara pengulangan, secara konsisten, secara berulang-ulang di waktu yang sama. Misalkan kita tayang dari Selasa, oke Selasa tayang terus. Dan apa saja yang harus kita komunikasikan dengan konsisten dari podcast kita? Yang pertama adalah judul, konten, deskripsi, cover art ini juga penting. Cover art ini menjadi profile picture dari podcast kita yang akan dilihat oleh orang banyak. Selanjutnya ada media sosial dan juga website kalau kita punya, dan terakhir merchandise kalau kita sudah besar podcastnya. Jadi kita harus memberikan sebuah komunikasi yang konsisten kepada para pendengar kesayangan kita. Judul, konten, deskripsi, cover art, media sosial, website, dan merchandise kalau sudah besar. Ini yang harus kita benar-benar jaga kepada para pendengar kita. Coba kalau kalian sudah punya podcast, oke, atau enggak gini deh, paling gampang ya. Kalian coba cek 1 podcast favorit kalian dan coba kalian cek dan kalian
telaah lagi, kalian beneran-beneran mendalami apa sih yang ada di podcast favorit kalian itu, apa prinsip brandingnya mereka yang sudah ada di podcastnya mereka. Pertama, siapa audiensnya? Kalian sudah tahu. Kedua, apa ciri yang mudah dikenali? Terus apa bedanya podcast mereka dengan podcast yang lain? Terus ciri khas suara dari mereka tuh apa? Dan yang terakhir, konsistensi mereka tuh seperti apa? Coba kalian cek sekarang podcast favorit kalian, coba kalian cek apakah yang kalian temukan. Jadi, seperti apa ya brand podcast kita saat ini, atau yang sedang di otak kalian ini kayak mikir kayak, aduh apa ya nih gue bikin brand podcastnya kayak gimana ya, ini gimana ya. Nah lu ya kan bingung sekarang. Tenang saja, pelan tapi pasti. Bukan pelan tapi party ya, pelan tapi pasti. Selanjutnya ada strategi promosi podcast. Branding udah, tapi kalau kita nggak promosin buat apa? Nggak guna. Modul Belajar Apres Siniar UMKM 2021. Strategi promosi podcast. Ini ada 2 cara, 2 teaser yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, teaser podcast. Ini total mungkin bisa berisi dari cuplikan key event ataupun kunci-kunci dari obrolan kalian dari semua episode yang ada di podcast kalian digabungin jadi satu, maksimal 1 menit. Suara dipotong-potong kayak kalian nonton trailer movie. Dipotong satu-satu tapi jelas, kayak bikin penasaran. Aduh, ini apa nih? Dan yang paling penting, kalian juga harus ada CTA-nya, call to action-nya. Harus ada link ke episode podcast kalian. Terus juga harus kalian perjelas tuh keyword untuk mencari podcast kalian tuh apa. Kayak misalkan saya punya podcast Om. Kalau kalian googling podcast Om pasti keluar podcast Om saya. Atau enggak podcast Bapak-Bapak, itu pasti ada juga. Atau kalian mau mencari sesimpel kayak podcast horor Indonesia, Do You See What I See, pasti yang keluar. Atau kalian mau mencari podcast sedewasa, keluar pasti podcast saya cerita malam. Podcast sepak bola langsung keluar tuh, Box to Box Football Podcast. Itu yang menjadi keyword kuncian dari kalian. Selanjutnya, selain teaser podcast, ada teaser episode. Ini yang sering digunakan oleh teman-teman saya yang sudah punya podcast. Dia bikin teaser episode. Biasanya cuma 15 second, karena biasanya mau dimasukin di Instagram Stories. Jadi potongan dari perbincangan yang ada di episode tersebut. Sama seperti tadi, cuplikan-cuplikan dipadetin, tapi juga ada link ke episode-nya dan juga keywordnya apa. 2 poin tersebut menjadi 2 poin kunci bagi kita untuk memaksimalkan podcast kita dan juga untuk memaksimalkan promosi podcast kita kepada khalayak ramai. Dan selain itu, apa saja sih media yang kita butuhkan untuk promosi? Ini ada banyak banget nih. Kita harus bisa memanfaatkan setiap karakteristik platform yang ada di sosial media atau media sosial. Facebook dan Instagram, ini menarik. Facebook, Instagram, visual yang menarik dan link langsung ke podcast. Oke, Facebook kita bisa bikin Facebook fanpage. Facebook fanpage bisa ngasih link podcast kita. Dan yang menarik, kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa nge-boost di Facebook tersebut. Instagram juga bisa. Tapi saya nggak Instagram, kalau kalian belum followers sebelum 10.000, kalian belum bisa swipe up. Nah, ini yang menarik. Mana kalian? Kalau kalian boost ads, menggunakan ads di Instagram kalian sudah pasti mendapatkan swipe up tuh. Udah kelihatan, karena kalian bayar. Selanjutnya Twitter. Nah, ini Twitter yang menurut saya lebih menarik karena dia berapapun followers saya itu bisa memasukkan link dan bisa promosi di sana. Ini ketika dulu saya membuat Box to Box Podcast, kita lumayan gede gaungnya. Pertama itu ada di Twitter. Kita share link di sana, share foto dan lain-lain, dan banyak yang retweet itu. Dan ada juga dari chat app, aplikasi chat, WhatsApp, Viber, Telegram, Line. Tapi saran saya jangan terlalu jualan. Kalau saya pribadi, saya mah sering nge-share link podcast episode terbaru saya ke WhatsApp grup yang isinya rame. Ya udah, ya misalnya di WhatsApp grup tersebut ada 150 orang. Ya masa 5-10 orang nggak ada sih yang penasaran,
Yang lebih penasaran lagi kalau kalian bisa memasukkan potongan atau teaser tadi yang saya bilang di chatting tersebut. Menarik kan? Tapi yang paling penting kalian juga harus tahu di mana prioritas potensi pendengar kalian berada di sosial media. Saya pribadi selalu menggunakan Twitter karena Instagram saya masih biasa saja. Tapi memang saya suka direct message ataupun japri teman-teman saya untuk mempromosikan podcast saya. Tapi nggak sering. Ganti-gantian, misalkan episode minggu ini si A, minggu depan si B. Jadi ganti-gantian. Jadi satu orang yang sama nggak terganggu oleh kita tiap minggunya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, berarti kita harus kenali di mana pendengar saya nongkrong di media sosial. Bener nggak? Betul sekali. Kita harus tahu di mana pendengar kita banyak nongkrongnya, banyak aktif. Sebagai gambaran, iya Instagram menjadi salah satu yang terbaik saat ini di Indonesia dalam hal sosial media. Tapi Twitter juga ada, Facebook juga ada. Kalau kalian bisa memaksimalkan tiga-tiganya, nggak masalah. Ketika kalian sudah melakukan branding, promosi, bagaimana sih caranya membangun pendengar podcast? Bagaimana caranya? Yang pasti ya, promosi, dan promosi. Tapi jangan sampai spamming ya. Jangan mendonder dengan, wah promosi terus. Bosen orang-orang lihatnya. Terus juga ada melibatkan pendengar, engagement. Ini juga dibutuhkan untuk menarik perhatian banyak orang. Karena kalau ketika pendengar diajak ngobrol, mereka pasti sangat dihargai. Mereka merasa kayak, wah gue dihargai nih. Contohnya gampang interaksi, atau nggak minta pendengar kita untuk ngirim cerita, atau kita bisa bikin yang namanya quiz berhadiah. Itu bisa menarik pendengar. Terus kita juga harus belajar dari yang namanya statistik. Kenapa statistik penting? Karena sekarang ini semua is all about data. It's all about data dan semua orang, contoh paling gampang brand itu pasti ngeliat data ya. Berapa sih pendengar kita? Di mana sih pendengar kita berada? Itu bisa kita cek. Dan seberapa bagus setiap episode kita angkanya. Jadi kita tahu, oh mana yang berhasil, mana yang enggak nih topiknya. Kita bisa ngecek. Dan juga mungkin ini shortcut ya, collab dengan podcast atau content creator lainnya. Jadi undang mereka jadi bintang tamu, terus bisa saling bantu promosi dan juga berinteraksi. Ini yang paling gampang. Ini saya selalu melakukannya di cerita malam. Mengundang teman-teman saya yang followers saya lebih dari 10.000 untuk menjadi tamu. Karena saya membutuhkan exposure tersebut dari mereka. Secara nggak langsung kita meminta bantuan mereka dan mereka juga membantu secara sukarela. Beberapa hal lagi yang menarik menurut saya dari soal branding dan juga promosi di sosial media adalah kita juga harus aktif dalam hal artinya kita harus benar-benar mungkin kasarnya bisa nge-reach para pendengar kita. Kreatif, jangan melakukan pengulangan yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan. Repetitif, konsisten. Ketika kita tayang di hari Selasa, minggu depan kita tayang di hari Rabu, atau kadang minggu depan nggak tayang, orang pasti akan bosan dan juga kayak, ya udahlah, lu nggak jelas juga. Jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir, sabar. Kenapa sabar? Saya selalu bilang ke kawan-kawan saya yang baru memulai podcast bahwa ketika kalian bisa sabar, itu tandanya kalian salah satu contoh orang yang bisa sukses podcastnya. Karena sebagai gambaran, Box to Box Podcast aja, podcast sepak bola terbaik se-Asia Tenggara, itu baru mendapatkan sponsor di episode 75. Jadi selama episode 1 sampai 75 kita nggak ada uang masuk, nggak ada dana masuk, kita semua patungan masing-masing. Gitu. Jadi sabar. Dan emang nggak secepat itu ketika kita mendapatkan exposure, ketika kita bisa membangun pendengar kita. Harus pelan-pelan. Pelan tapi pasti. Pendengar betul tidak akan datang sendiri. Akan tetapi pendengar bisa kita ajak datang di setiap minggunya ke podcast kita dengan cara-cara yang tadi saya sudah jelaskan. Bye-bye. Podcast? Gimana bikinnya? Ada nggak sih modul belajar siniar yang komprehensif? Siniar? Apaan tuh? Temukan jawabannya di modul belajar Apre-Siniar UMKM 2021. Presented by Pabrik Suara Rakyat.